hukmu irsalir rusul, hukum diutusnya para rasul. Yang soal-soal pertanyaan-pertanyaan itu nanti dicoba dijawab ya. Kita bahas konten atau materinya aja. Qala al-Imam ad-Dardir rahimahullahu taala. Telah berkata Imam Dardir rahimahullahu taala, irsaluhum tafaddulu wa rahmah lil alamina jallamu lin ni'mah. Irsaluhum, pengutusan mereka itu tafaddulun, merupakan tafaddul, ya, keutamaan, warahmah, dan kasih sayang. Jadi Allah ingin memberikan keutamaan kepada manusia dan itu bentuk kasih sayang lil alamina, bagi seluruh alam, jallamulin ni'mah, itu sebagai nikmah paling agung. Laisa biwajibin 'alallahi ta'ala, tidaklah merupakan kewajiban bagi Allah Ta'ala irsalur rusuli ilan nas, pengutusan para rasul kepada manusia. Jadi Allah itu tidak wajib mengutus rasul untuk manusia. Jadi kalau mau dibiarin lah manusia itu mau seperti apa. Jadi bukan kewajiban Allah. Innama huwa mahdhu fadlin wa rahmatin wa ikhtiyarin wa minhatin wa hibatin minhu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pengutusan para rasul itu adalah mahdhu fadlin, semata-mata fadilah, keutamaan. Allah berbaik hati, ya. Warahmah, kasih sayang, wa ikhtiar, dan itu pilihan, ya. Allah memang memilih itu, ya, tidak dipaksa, tidak diapa-apain, ya. Maunya Allah begitu. Wa minhah, minhah itu adalah pemberian, hibah darinya subhanahu wa ta'ala. Li'annahu subhanahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu? Tidak akan ada yang minta pertanggungjawaban kepada Allah. Hum yus'alun, dan mereka, ya, makhluk manusialah yang mereka akan ditanya kelak. Jadi Allah ngutus para utusan itu nikmat yang besar. Kalau tidak diutus utusan, tidak ada risalah, manusia itu hidupnya ya pasti susah lah, susah. Sudah ada rasul, ada utusan aja, ketika risalahnya tidak dipakai, kita bisa lihat kehidupan yang luar biasa rusaknya di barat, ya, di masyarakat yang tidak memakai hukum syariat, bunuh diri, kemudian ada yang laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini kayak binatang aja tidak ada begitu. Perzinaan, aborsi, ya. Anak-anak banyak dibunuh, ya. Di Indonesia itu sekitar 1,5 juta, ya. Tiap tahun itu ada pembunuhan bayi yang belum lahir, aborsi oleh para remaja. Ini kan binatang aja tidak pernah ada. Menggugurkan kandungan misalnya, binatang tidak ada. Teknologinya tidak sampai, ya. Tapi manusia ada begitu. Kenapa? Tidak pakai hukum-hukum, ya, bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yang tidak dipakai itu aturannya itu. Jadi ini bentuk karunia Allah. Walaupun kadang manusia itu merasa ini berat, ini susah, ya. Makanya Allah katakan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ya. Toha, tidaklah kuturunkan kepada engkau Al-Quran ini litashqa, untuk membuat engkau susah. Wallahu yuridullahu bikumul yusra, di alam ayat lain. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usr, Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dalam hadis dikatakan inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maksudnya apa? Kalau hidup mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, hidup akan mudah. Bukan maksudnya kalau gitu semau diri, ngikuti nafsu, ngikuti syahwat, kan mudah agama. Maksudnya enggak gitu. Maksudnya ya kalau dituruti aturan itu hidup akan mudah. Jadi ini karunia, ya. Sekali lagi tafaddulun wa rahmah. Kemudian wad dalilu ala dzalika qauluhu subhanahu.
Dalil atas yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala yastofi. Istofa yastofi artinya memilih. Mustafa artinya yang dipilih. Minal malaikah rusulan. Memilih apa? Memilih para utusan dari kalangan malaikat. Di malaikat ada yang dijadikan tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Itu utusan ya. Wa minan nasi, dan juga utusan dari kalangan manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ini dalil memang ini pilihan Allah Ta'ala. Juga firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad mannallah, sesungguhnya betul-betul Allah itu telah memberikan ya manna, mengaruniakan, memberikan nikmat ya atas kaum yang beriman ketika dia mengutus ya pada mereka, yakni pada diri orang-orang yang beriman itu, mengutus utusan min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Jadi dari kalangan manusia ya, sesuai dengan bahasa mereka. Ini disebut sebagai manna, artinya memberikan karunia. Jadi ini patut bersyukur. Makanya dengan kelahiran Rasul kita bersyukur, ini karunia dari Allah dengan adanya utusan-utusan karunia. Dan sebetulnya nikmat Allah sangat besar, tapi nikmat ini sangat yang lebih besar. Nikmat-nikmat yang lain itu kan juga banyak ya. Kalau kita bandingkan kehidupan kalian sekarang dengan kehidupan kami dulu, itu beda. Kita dulu hidup belum ada listrik, hampir 50 tahun yang lalu belum ada listrik, belum ada televisi. Listrik itu masuk ke kampung kami itu tahun 1995, itu baru merasakan ada listrik. Sehingga belajar itu pakai lampu ublik ya. Lampu ublik, kadang kalau kelamaan itu sini hitam itu. Ada apa itu? Jelaganya. Pakai petromak ya, petromak. Kalian enggak tahu itu petromak. Ya, lampu dipompa itu. Pakai minyak tanah, pakai kaos yang menyala itu ya, itu kaos lampu petromak. Tapi itu kan tidak lama, paling sampai setelah isya dimatikan. Sekarang hidup coba mau belajar mudahnya kayak apa, tinggal ketek-tek sudah nyala ya, kita bisa melihat dengan lebih terang daripada lampu petromak. Dulu kipas-kipas ya. Sekarang kipasnya tinggal dicolok dingin. Ada yang pakai AC. Masak dulu ya dalam kondisi kekurangan, kadang cari nasi, dapat nasi itu susah ya. Dapatnya tiwul atau jagung. Sekarang nasi tidak kurang. Jadi kurang apa? Kalau merasa menderita itu ya. Ditambah lagi ya kayak kendaraan dan sebagainya. Pokoknya Allah berikan banyak kenikmatan. Allah beri banyak kenikmatan. Tetapi itu semua kenikmatan itu tidak ada artinya dibandingkan kenikmatan ini Allah kirimkan utusan Allah Ta'ala. Buktinya apa? Ya, buktinya orang yang hidup dengan segala macam kenikmatan itu banyak yang stres, merasa hidup sulit ya. Angka bunuh diri tinggi. Bahkan di negeri-negeri kaya kayak Jepang dan Amerika. Kenapa itu? Padahal nyaman benar hidup itu sudah. Mau makan itu nyaman. Kalau dulu mau makan ada gabah ditumbuk dulu, jadikan beras ditapeni. Ya. Masaknya harus api ditiupin. Kalian tidak merasakan itu. Cari air ke sumur ya, pikul. Sekarang tinggal ketek ya Allah, nyamannya hidup sekarang yang kalian rasakan ini. Tetapi kenapa kehidupan manusia jadi berat? Ini yang nikmat terbesarnya tidak dipakai, nikmat yang kecil-kecil yang dikumpulkan. Makanya di dalam Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wal hajatu ila syariah asyaddu minal hajah ila tanafus. Kebutuhan manusia kepada syariatnya Allah Ta'ala itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia kepada bernafas. Fadlan anit ta'am wasyarab,
Terlebih lagi kalau dibandingkan sekedar dengan kebutuhan makan dan minum, nafas ini. Jadi keperluan manusia kepada hukum syariat ini. Kenapa kata beliau? Karena kalau orang tidak bernafas, tidak makan, tidak minum, paling mati. Sementara kalau kehilangan ini, nikmat dari Allah berupa syariat itu, maka yang rusak itu adalah badan dan juga ruh, juga kolbu rusak itu. Lebih baik mati sebetulnya daripada hidup yang tidak karu-karuan begitu. Sehingga ini harus kita sadari bersama, ini pemberian Allah yang sangat besar. Allah katakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh ini Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman saat Allah itu mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah tidak ngutus itu ya tidak apa-apa sebetulnya. Fadzalika tasrihum minallah. Yang demikian ini adalah tasrih, penjelasan dari Allah bi anna irsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minnatun wa minhatun wa fadlun minhu subhanahu linnas. Ini harokatnya tidak pas ini, minnah harusnya. Ini penjelasan bahwasanya Allah ya, bahwasanya pengutusan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah pemberian karunia dan keutamaan dari Allah Ta'ala linnasi bagi manusia. Dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang. Ya, sudah jelas itu, kasih sayang itu. Tapi yang disayang tidak mau. Kadang ya, ibarat obat wa syifaun ya, dalam Al-Qur'an itu gitu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ya, yang di dalamnya itu ada syifa, obat. Obat kalau tidak dipakai ya tidak ada efeknya. Wa laisa biwajibin alaihi ya, nahwa ahadin ta'ala dzalika uluwan kabira. Dan bukanlah itu merupakan kewajiban atas Allah kepada seorang pun. Allah tidak wajib melakukan ini, tapi ini adalah bentuk karunia. Ta'ala an dzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang demikian itu.